Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memuja dan memuji hanya Allah. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan untuk bisa menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan yang memang kita rasakan begitu beratnya. Kepada Allah juga kita mohon ampun atas segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, dan kealpaan yang kita lakukan dalam pengabdian kita kepadanya. Siapa saja yang diberi oleh Allah hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Akan tetapi siapa saja yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, mari kita secara sungguh-sungguh mengikuti dan melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu kita selalu bersalawat kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat. Para pemirsa Muha TV yang berbahagia, Al-Kisah pernah terjadi di Andalusia. Itu kemarau panjang, sehingga banyak tanaman yang kekeringan dan hewan-hewan yang pada mati. Semua orang cemas melihat situasi itu. Lantas mereka mengadu kepada raja. Apa yang harus dilakukan? Oleh raja kemudian diinstruksikan untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Maka sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, maka masyarakat sudah mulai berkumpul di sebuah lapangan. Hadirlah sang raja, para menteri dan juga para ulama yang ada di negeri itu. Setelah selesai sholat, pada saat khutbah akan dilaksanakan, maka tampillah raja. Beliau naik ke mimbar dan akan melaksanakan khutbahnya atau pidatonya. Tapi apa yang terjadi? Seperti terkunci mulut raja itu, sehingga tidak ada satu kata pun yang bisa dia ucapkan. Raja nampak kebingungan karena tidak tahu apa yang akan diucapkannya. Melihat situasi itu, sang ulama langsung mengambil alih. Dia berdiri dan menggantikan posisi raja untuk menyampaikan khutbah. Tapi aneh, ulama juga mengalami hal yang sama. Dia juga kebingungan, seolah-olah tidak tahu apa yang akan dia ucapkan. Suasana semakin panik. Ada apa ini sebenarnya? Maka lantas seorang pemuda tampil ke depan. Dia menggantikan raja dan menggantikan ulama. Dengan tenangnya anak muda tadi memulai pidatonya. Diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah. Dan kemudian dia mengatakan, "Ketahuilah wahai raja, ketika Anda tidak lagi mendengarkan jeritan dan keluhan rakyat, ketika Anda membuat jarak yang begitu jauh dengan rakyat, sehingga apa yang terjadi dengan rakyat Anda tidak pernah tahu. Anda seolah-olah berada di sebuah pulau yang terisolir, sehingga Anda tidak peduli lagi bagaimana nasib rakyat yang Anda pimpin. Anda sibuk dengan diri Anda sibuk dengan kekuasaan yang Anda miliki, sehingga Anda lupa dengan tanggung jawab Anda kepada rakyat." Mendengar nasihat itu, raja pun menangis. Dan kemudian nasihat itu ditujukan oleh anak muda tadi kepada ulama. Wahai ulama, seharusnya Anda itu akan mampu dan berani menyampaikan kebenaran kepada siapapun, termasuk kepada raja.
Anda harusnya memberikan nasihat apa yang harus dilakukan oleh seorang raja supaya dia menjadi orang yang amanah, dia bertanggung jawab, dan dia akan memperhatikan bagaimana nasib rakyat. Ulama pun juga kemudian meneteskan air mata. Bersamaan dengan tangis raja dan ulama itu, maka dengan izin Allah, hujan pun kemudian turun. Nah, para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Awaluha bi ilmil ulama, wasani bi adlil umara, wasalis bi sakhawatil aghniya, warabi bi da'watil fuqara." Dunia ini akan bisa berdiri dengan kokoh apabila 4 pilarnya bisa berjalan secara sinergis. Bisa saling menopang antara satu dengan yang lain. Maka Rasul mengatakan, dunia akan terbangun dengan baik kalau ada 4 hal ini berfungsi secara baik. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, keadilan para pemimpin. Ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, doa orang-orang yang fakir. Nah, inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Terutama dalam situasi kondisi kehidupan kita yang semakin sulit ini. Saya juga tidak lupa mengingatkan, kita bersyukur bahwa di Medan, tepatnya di Jalan Medan Area Selatan nomor 1000 ini, telah berdiri sebuah market yang bernama Hasanah Mart, yang menjual peralatan-peralatan dapur yang oleh pemiliknya sudah diniatkan dan dinyatakan semua keuntungannya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kan salah satu di antara pilar itu yang perlu dibangun. Maka kalau kita perhatikan apa yang diingatkan oleh Rasulullah itu, pertama adalah ilmunya para ulama. Bagaimana peran seorang ulama yang berani dan mampu untuk berkata benar dan berbuat kebenaran. Ulama yang akan menjadi contoh. Ulama yang sesuai kata dengan perbuatan. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Ada seorang amir, seorang gubernur di Basrah, pernah datang kepada seorang ulama yang bernama Syekh Hamad. Ketika beliau duduk dengan takzimnya di depan sang ulama itu, amir tadi mengatakan, "Ya Syekh, saya heran dan saya selalu bertanya-tanya dalam hati saya. Apa sih yang Anda miliki itu? Kenapa setiap kali saya bertemu dengan Anda, duduk di hadapan Anda, kok hati saya itu kayaknya gemetaran? Padahal kalau persoalan menghadapi peperangan, berhadapan dengan tentara musuh, saya tidak pernah gentar. Saya siap menghadapi itu. Tapi ketika duduk di hadapan Anda, saya merasakan ada suatu aura yang begitu luar biasa. Apa rahasianya?" Maka dengan tenangnya Syekh Hamad mengatakan, "Wahai anakku, jika dengan ilmunya seorang ulama itu mengharapkan semata-mata ridha Allah, maka ulama itu akan ditakuti siapa saja. Tapi apabila dengan ilmunya yang dicarinya adalah dunia, kedudukan dan pangkat serta pujian, maka justru yang terjadi sebaliknya. Ulama itulah yang akan merasa takut dengan siapapun." Maka dalam surah Fatir pada ayat yang ke-28, Allah sudah menyatakan, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang sangat takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah ulama, orang yang berilmu. Dengan ilmu yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, semakin terbuka di depan matanya kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah itu. Maka inilah yang membuat dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia semakin sadar
betapa sesungguhnya dia tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Ali Imran, di ujung surah Ali Imran 191 itu, Allah memang menyatakan, kalau orang yang sampai kepada sebuah puncak kesadaran, maka dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar. Ya Tuhan kami, ternyata yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Maha suci engkau, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Makanya sejatinya seorang ulama dengan kesadaran dan keyakinan yang dia miliki, dia akan berusaha untuk selalu berkata benar dan menyampaikan kebenaran kepada siapapun, termasuk kepada penguasa. Supaya apa? Supaya penguasa itu bisa berlaku adil, jujur dan amanah melaksanakan tugas yang diembankan di pundaknya. Nah, jadi ulama itu perlu punya karisma, sikap yang begitu kuat, yakin dengan keilmuan, yakin dengan keberadaan Allah, dan dia hanya takut kepada Allah semata. Kita ingat juga satu kisah yang terjadi dengan Imam Malik, seorang ulama mujtahid. Pernah suatu hari ketika Harun ar-Rasyid akan melaksanakan ibadah haji, beliau sengaja mampir ke Madinah sebelum berangkat ke Makkah. Beliau ingin berziarah ke makam Rasulullah dan ingin melihat bagaimana kota Nabi itu. Begitu beliau sampai di Madinah, beliau minta kepada bawahannya, cari seorang ulama yang terkemuka, yang sangat disegani di daerah ini, di kota ini, bawa menghadap kepada aku. Setelah diselidiki, tanya sana sini, maka akhirnya mereka menemukan nama, yaitu Imam Malik. Lantas kemudian mereka mendatangi rumah Imam Malik. Kebetulan Imam Malik akan keluar rumah menuju ke masjid untuk mengajar murid-muridnya. Mereka mengucapkan salam kepada sang imam. Imam Malik bertanya, ada apa? Dengan perasaan yang begitu senang, para pengawal Harun ar-Rasyid ini mengatakan, Tuan, khalifah sedang berada di kota Nabi ini. Dan beliau memerintahkan kami untuk mencari ulama. Dan kami menemukan bahwa ulama yang disegani itu adalah Tuan. Nah, oleh karena itu, kami harap Tuan bersedia untuk menghadap kepada khalifah. Apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada Harun, aku tidak butuh dia. Aku tidak punya kepentingan kepadanya. Kalau dia butuh, aku suruh dia datang untuk menghadapku, bukan aku yang menghadap kepadanya. Luar biasa. Apakah Imam Malik dianggap sombong? Tidak. Dia ingin mematahkan kesombongan khalifah yang memerintahkan bawahannya, panggil ulama, suruh menghadap kepadaku. Nah, inilah yang mau dipatahkan oleh Imam Malik. Maka beliau mengatakan, sampaikan kepada Harun, aku nggak butuh apa-apa dengan dia. Jadi kalau dia membutuhkan aku, silakan dia datang kepada aku. Maaf, aku akan ke masjid untuk mengajar murid-muridku. Imam Malik pun berangkat. Para pengawal pun kebingungan. Akhirnya mereka kembali menghadap kepada sang khalifah. Apa boleh buat? Terpaksa mereka sampaikan, wahai khalifah, Imam Malik sibuk kan dia mau mengajar murid-muridnya. Kata beliau, kalau Tuan mau ketemu dengan beliau, silahkan datang ke masjid untuk ikut mendengarkan kajian beliau di masjid. Kita tahu, kaum muslimin dan para pemirsa Muha TV, Harun ar-Rasyid itu orang yang cinta ilmu, orang yang haus ilmu pengetahuan, dan sangat ingin dekat dengan ulama untuk mendapatkan nasihat-nasihat yang berharga. Makanya beliau bergegas mengatakan, ayo kita berangkat ke masjid. Kita ikut mendengarkan kajian yang disampaikan oleh sang imam itu. Para pengawal bergegas untuk ke masjid. Dan di antara mereka ada yang membawa kursi khusus untuk sang khalifah. Begitu sampai di masjid, diletakkanlah kursi itu berdampingan dengan kursi yang disediakan untuk Imam Malik. Sang imam bertanya, loh ini kursi untuk siapa? Kata para pengawal, oh ini untuk khalifah. Maka sang imam mengatakan, kalau Harun mau belajar, maka dia harus duduk bersama dengan murid-muridku. Singkirkan ini. Kebetulan saat sang imam mengatakan itu,
Harun Ar-Rasyid sudah sampai di masjid dan beliau memberikan isyarat kepada pengawalnya, sudah singkirkan. Akhirnya sang khalifah pun duduk bersama dengan murid-murid Imam Malik. Tapi tidak selesai persoalannya sampai di situ. Sang imam kemudian memanggil salah seorang murid seniornya, mengatakan, sini, nih, sampaikan dan ajarkan kepada teman-temanmu. Dia pun bangkit dan dia berangkat, mau meninggalkan masjid. Sang khalifah langsung berdiri dan mengejar sang imam dan mengatakan, Tuan, tunggu dulu. Saya ingin mendapatkan nasihat dari Tuan. Berikan nasihatmu kepada saya. Apa kata Imam Malik? Tuan, ingat. Engkau bisa menjadi khalifah hari ini karena orang yang menjadi khalifah sebelumnya sudah meninggal. Dan kau pun suatu saat juga akan pergi dan tempatmu akan digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu jangan sombong. Pegang amanah, laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Lantas beliau mengatakan, tambahkan nasihatmu, wahai Tuhan. Kemudian Harun Ar-Rasyid dengan ketulusannya dia mengatakan kepada Imam Malik, Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Saya akan penuhi apa yang menjadi harapan dan keinginan Tuhan. Apa kata Imam Malik? Wahai Harun, baru saja aku mengingatkan kepadamu jangan sombong, tapi ternyata sekarang kau sudah mulai sombong kembali. Harun Ar-Rasyid bertanya, ada apa? Apakah saya salah kalau saya menawarkan sesuatu kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya dan sebagai ungkapan rasa hormat saya kepada Tuhan? Lantas kata Imam Malik, baik, kalau begitu Harun, bisa enggak kau memenuhi harapanku supaya nanti ketika di akhirat aku bisa masuk surga, jangan sempat dilemparkan ke dalam neraka? Harun Ar-Rasyid pun mengatakan, oh Tuhan, kalau itu saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya juga nggak tahu bagaimana nasib saya. Maka Imam Malik kemudian, kalau begitu, kenapa Tuhan mengatakan Tuhan akan memenuhi apapun yang menjadi harapan saya? Harapan saya ingin masuk surga. Kata Harun Ar-Rasyid, maksud saya bukan itu. Sampaikanlah hajat Tuhan, keperluan Tuhan. Mungkin Tuhan membutuhkan uang. Kembali Imam Malik mengatakan, Harun, ingat, apakah Allah hanya ingat kepadamu untuk memberikan karunia nikmatnya kepadamu, lantas lupa memberikan kepada aku? Imam Malik pun kemudian berjalan meninggalkan Harun Ar-Rasyid yang hanya bisa terdiam. Salah seorang murid beliau penasaran dan bertanya, Tuhan, selama ini ada orang yang memberikan sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan mau menerimanya. Tapi kenapa ini sekarang khalifah ingin memberikan sesuatu, Tuhan tolak? Karena murid-muridnya pun tahu, gurunya kalau mendapatkan sesuatu tidak pernah menikmati sendiri. Itu pasti dia berikan dan bagi-bagikan kepada murid-murid. Nah sekarang khalifah yang menawarkan itu, kenapa ditolak? Apa kata Imam Malik? Aku menolak itu supaya Harun Ar-Rasyid itu tidak sombong. Karena biasanya kalau penguasa itu memberikan sesuatu, akibatnya nanti mulutku akan terkunci dan aku tidak lagi berani untuk mengatakan yang benar. Bi'ilmil ulama, kata Rasulullah. Ilmunya para ulama. Kejujuran para ulama untuk menyatakan yang benar kepada siapapun, termasuk kepada penguasa. Yang kedua dalam hadis ini adalah bi'adil umara, keadilan pemimpin. Kalau ulamanya jujur, ulamanya berani berkata yang benar, maka yang kedua, pilar itu yang untuk bisa membangun kehidupan dunia yang baik itu adalah keadilan pemimpin. Kalau kita baca surah An-Nisa ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Bersaksi kepada Allah untuk menegakkan keadilan itu walaupun kepada dirimu sendiri maupun kepada kedua orang tuamu atau mungkin kaum kerabatmu.
Jika yang berperkara itu orang kaya atau orang miskin, maka Allah harus lebih diutamakan ketimbang itu. Artinya kita harus berani menegakkan keadilan. Maka jangan kamu ikuti hawa nafsu agar kamu menyimpang dari keadilan. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata, enggan untuk menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Kita disuruh untuk berlaku adil. Terlebih-lebih kalau kita menjadi pemimpin. Apakah pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di tengah masyarakat, atau pemimpin di suatu negara. Kita harus berani menegakkan keadilan itu. Ketika kita membaca sejarah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan ini dicatat oleh sejarah seorang amir yang adil, setelah ditinggalkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Khalifah Abu Bakar itu adalah seorang yang sangat jujur, dan itu memang menginspirasi kepada Umar dalam kepemimpinan. Bagaimana Rasul membina mereka untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang menyadari bahwa kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seperti biasa, Umar melakukan perjalanannya untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Maka setelah berjalan ke sana kemari, pada saat dia akan kembali ke Madinah, kebetulan dia melewati sebuah padang gembalaan. Ketika melihat begitu banyaknya domba yang digembalakan oleh anak-anak gembala, dia merasa bahagia. Dan itu salah satu indikator bahwa masyarakatnya itu cukup makmur kehidupannya. Tapi tiba-tiba dia melihat sekelompok domba yang berbeda dengan domba yang lain. Domba ini lebih bersih dan jauh lebih gemuk daripada domba-domba yang lain. Dia bertanya, ini siapa ini pengembalanya? Salah seorang anak datang mengatakan, saya Tuhan. Waduh, kamu memang sangat teliti. Karena buktinya dombamu bersih dan dombamu memang gemuk-gemuk. Dengan tenangnya, si anak gembala menjawab. Dan dia tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah sang khalifah. Apa kata sang pengembala? Waduh, saya ya enak saja mengembalakan ini. Kenapa? Karena setiap kali saya akan memberi makan domba-domba saya, akan memberi minum domba saya hanya sekedar berteriak saja. Minggir. Domba anak khalifah akan makan dan minum. Pinggirkan semua domba kalian. Maka semua anak-anak gembala itu akan secepatnya menyingkirkan domba mereka karena mereka takut. Mendengar itu, Umar bin Khattab tersentak hatinya. Jadi dengan cara itu, makanya dombamu ini bisa gemuk-gemuk seperti ini. Iya. Jadi setelah domba ini kenyang makan dan minum, baru yang lain boleh. Kalau mau makan dan minum. Tapi harus diutamakan, didahulukan dulu domba anak khalifah ini. Bergegas Umar pulang. Begitu sampai di rumah, dia panggil anak-anaknya dan tanyakan, itu domba yang digembalakan itu milik siapa? Maka anaknya yang bernama Abdullah mengatakan, aku punya ya. Ada apa? Sekarang juga jual semua dombamu itu, dan berapa modal yang sudah kau keluarkan, ambil selebihnya, masukkan ke Baitul Mal. Abdullah bertanya, loh, kenapa harus dijual? Apa salahku? Apakah karena aku anak khalifah sehingga aku tidak boleh berbisnis seperti ini? Domba itu kubeli dengan uangku sendiri dan aku tidak pernah mengambil dari Baitul Mal. Kata Umar, benar nak. Karena kau anak khalifah, maka di situ salahnya. Kau tahu, domba-domba yang digembalakan itu memakai namaku sebagai khalifah. Setiap kali domba itu akan makan dan minum, si anak gembala cukup berteriak, pinggir. Ini domba anak khalifah akan makan dan minum. Maka semua anak gembala yang lain akan cepat menyingkirkan domba-domba mereka. Syukurnya, anak sang khalifah pun sama sifatnya dengan orang tuanya. Orang yang juga tahu dan sadar bahwa sekecil apapun, semuanya itu pasti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka tanpa menunggu lama, Abdullah pun langsung menjual seluruh domba-dombanya dan sesuai dengan pesan ayahnya.
Berapa modal yang sudah dia keluarkan, dia ambil dan selebihnya dia masukkan ke Baitul Mal. Keadilan pemimpin. Artinya dia tidak mengutamakan dan mendahulukan keluarganya. Bahkan justru malah Umar memberikan contoh bahwa anak-anaknya tidak dia berikan kesempatan karena apa? Dia khawatir anak-anaknya akan memanfaatkan nama besarnya atau jabatannya untuk mendapatkan keuntungan. Allahu Akbar. Para pemirsa Muha TV yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kedua, pilar yang kedua yang harus terbangun di tengah kehidupan masyarakat kita. Lantas yang ketiga, wasakhawatil agniya, bisakhawatil agniya. Kedermawanan orang-orang kaya. Nah, kalau orang-orang kaya ini sangat peduli dia kepada orang-orang yang susah, yang miskin, maka kehidupan pun akan aman. Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang sastrawan yang hidup di Mesir, pernah mengatakan, kalau ada orang kaya yang dirampok, kalau ada orang kaya yang hartanya dicuri, maka sesungguhnya, kata Manfaluti, itu menurut aku, mereka ingin mengambil haknya. Boleh jadi orang kaya itu tidak pernah menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Bahwa dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Nah, kita merasa bersyukur. Dan boleh juga kita katakan, kita berharap akan muncul para agniya-agniya yang lain. Yang akan membuat hasanah mar atau dengan bentuk-bentuk yang lain. Yang intinya untuk bisa memberdayakan. Kalau ada usaha-usaha yang dibuka, ini kan otomatis bisa menampung tenaga kerja. Mereka-mereka bisa diberdayakan untuk bekerja. Ditambah lagi keuntungannya itu memang diberikan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Bisa untuk biaya pendidikan, untuk memberikan modal kepada orang yang tidak mampu, atau juga memberikan biaya bagi orang-orang yang susah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan kalau ini memang dimanage dengan baik dan insya Allah. Makanya kata Rasulullah, pilar yang ketiga yang tidak kalah menentukan adalah ketika orang-orang dermawan juga punya kepedulian. Jadi kalau ulama selalu memberikan nasihat, tausiahnya, pemimpin berlaku adil, dan orang kaya juga tampil dengan kekayaannya itu untuk memberikan bantuan dan memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Surah An-Nur ayat 37 menyatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada mufassir yang mengatakan rijalun, laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah Abdurrahman bin Auf. Salah seorang konglomerat di masa Rasulullah yang sangat pemurah, yang sangat royal memberikan bantuan kepada kepentingan Islam. Nah, kita butuh Abdurrahman yang juga dengan kekayaannya siap untuk memberikan bantuan kepada para du'afa. Apalagi pada saat ini ketika ekonomi sangat hancur. Maka ini juga akan membawa bias kepada pendidikan. Kita khawatir banyak orang tua yang juga tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya. Kalau ini yang terjadi, betapa mirisnya kita melihat banyak anak-anak yang harus menganggur dan harus melakukan hal-hal yang nanti akan menjadi atau akan berakibat krisis sosial di tengah kehidupan masyarakat kita. Akan semakin banyak anak-anak muda yang ngumpul di jalanan. Akan semakin banyak anak-anak muda yang ngumpul di lampu-lampu merah karena mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Maka kata Allah dalam surah An-Nur itu, laki-laki yang tidak memperdayakan, tidak melalaikannya perniagaan dan perdagangannya itu untuk selalu mengingat Allah. Artinya dia sadar karunia yang Allah berikan kepadanya itu harus dimanfaatkannya untuk di jalan Allah. Jadi ini pilar ketiga.
Makanya yang keempat, kalau ibaratkan meja ini kakinya 4, kalau keempat kaki itu bisa berdiri dengan kokoh, maka meja ini pun akan kuat, akan bisa menjangga apapun yang diletakkan di atasnya. Tapi kalau salah satu saja kakinya ini tidak kuat, maka meja ini pun menjadi tidak bisa bermanfaat. Itulah yang ingin diingatkan oleh Rasulullah. Salah satu saja tidak memfungsikan diri dengan baik dan benar, maka dunia ini akan hancur. Sebuah negara pun akan rusak. Makna doa orang-orang miskin itu artinya bahwa ketika mereka dibantu, maka mereka akan mengguncang aras dengan doanya. Akan meminta tolong kepada Allah agar negerinya ini dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia pun sebagai orang yang susah, orang yang tidak punya apa-apa, mendapatkan bantuan dan santunan dari orang kaya. Mendapat perlindungan dari pemimpin dan para penguasa. Mendapat tausiah dari para ulama. Maka kehidupan ini begitu sangat indahnya. Makanya orang-orang yang susah ini, orang-orang yang miskin ini perlu menjadi perhatian. Sebagai penutup kajian kita, maka saya juga mendapatkan kisah dari Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Suatu hari kata beliau, ketika saya ingin bersilaturahim ke rumah sahabat saya, lantas di tengah jalan saya melihat seorang laki-laki yang sedang merintih kesakitan. Karena kasihan dan hibah melihatnya, saya kemudian hampiri dan bertanya, "Tuan, kenapa?" Laki-laki itu mengatakan, "Perut saya sakit karena sudah 2 hari saya tidak makan." Maka kata Al-Manfaluti, saya berikan bantuan kepadanya sekedar yang mampu saya lakukan. Saya katakan, "Nah ini, makanlah." Kemudian saya lanjutkan perjalanan saya ke rumah sahabat saya. Seorang yang kaya raya dengan rumah yang bagaikan istana. Ketika saya masuk ke dalam rumah itu dan saya bertemu dengan beliau, apa yang terjadi? Ternyata dia juga mengalami nasib yang sama dengan laki-laki yang merintih di pinggir jalan. Dia memegang perutnya juga mengatakan kesakitan. Saya heran. Kalau yang di pinggir jalan tadi merintih kesakitan mengatakan sakit perut, alasannya karena lapar. Nah sekarang sahabat saya ini, orang kaya ini apalagi penyakitnya? Maka saya tanyakan, "Kau ini kenapa?" Sambil memegang perutnya dia mengatakan, "Perut saya sakit karena kekenyangan." Al-Manfaluti geleng kepala. Andai kata orang kaya ini mau mengurangi sedikit saja, bukan tidak makan, mengurangi sedikit saja makannya, dan kemudian dia berikan kepada orang miskin, maka dua-duanya tidak akan sakit perut. Yang kaya tidak sakit perut karena kekenyangan, yang miskin tidak akan sakit perut karena kelaparan. Maka kita harus mendukung Hasanah Mart ini. Para masyarakat perlu belanja kemari karena sudah diniatkan, sudah dinyatakan keuntungan dari Hasanah Mart ini itu akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita juga berharap para agnia kita juga akan membuka hal yang sama di berbagai tempat dimanapun di belahan bumi di Indonesia ini, yang juga diusahakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kehidupan kita ini akan menjadi aman, damai, baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negeri yang aman dan sentosa, dan negeri yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo latihan berkuda kita. Enak, buat sehat. Masya Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita juga untuk berkuda. Insya Allah datanglah ke Muhastable. Insya Allah dilatih sama mereka yang pelatih memang handal. Saya nyaman, padahal tak pernah saya berkuda. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa berkuda. Selamat menikmati yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdurrahman Sofyan, LC SEMA, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Al-Ikhlas Taqwa Medan Area, Sumatera Utara. Bahwa Yayasan Al-Ikhlas Taqwa memiliki dan mengelola 3 unit jenjang pendidikan, TK, SD, dan MDTA. Yayasan Al-Ikhlas Taqwa memiliki tujuan, visi, dan misi bagaimana untuk menciptakan generasi yang cerdas akan iman, cerdas akal, juga cerdas dengan akhlak. Oleh sebab itu, yayasan berupaya mengelola dengan sebaik-baik mungkin, yang dalam hal ini meningkatkan potensi tenaga pendidik, juga memfasilitasi dengan sarana prasarana yang baik dan lega, suasana pembelajaran yang nyaman, serta penggunaan pembelajaran IT di dalam mengintegrasikan keislaman dan pendidikan. Mari bergabung bersama Yayasan Al-Ikhlas Taqwa untuk membina generasi yang gencar, generasi cinta agama dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke media medsosnya, Instagramnya bawang goreng Bang Regar. Oke, dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sirup Cangkir Labura mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sirup yang diproduksi secara alami, higienis, dan halalan thayyibah. Sirup Cangkir Labura terdapat 2 varian rasa, jeruk kasturi dan markisa asli dari beras tagi. Tunggu apa lagi? Dapatkan segera di Hasanah Mart di Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cantik yang soleha. Nah, sekarang Kika Syari Butik hadir dengan berbagai macam brand-brand syar'i ternama, yaitu Kinans, Johara Syar'i, Dunia Syar'i, Sarafi, Rid Syar'i, dan masih banyak brand lainnya. Nah, kalau Bunda yang mau tahu koleksi lengkapnya bisa dicek IG kita
kita @keika_syari'i_butik. Kami tunggu ya Bunda di Keika Syari'i Butik, Jalan Ring Road Komplek OCBC nomor A04 di samping Bank BCA. Nah, bersama Keika Syari'i Butik menjadilah muslimah yang seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini minuman apa sih? Nah, ini susu kedelai, soya soy milk. Suka susu kedelai kan? Tapi nggak suka bau langunya. Nah, susu soya soy milk bisa jadi pilihan pertama kamu. Kenapa harus soya soy milk? Karena soya soy milk terbuat dari kacang kedelai pilihan, tanpa pengawet, tanpa perasa buatan, dan lebih kental jadi lebih nikmat. Dan juga soya soy milk tersedia beberapa varian rasa, coklat, jahe, dan pandan. Oh iya, ini apa Kak? Kok berbeda? Ini Soyes Herbal yang bisa kamu minum untuk jaga kesehatan. Gimana cara mendapatkan produk ini Kak? Mudah banget, kamu tinggal langsung cek IG kami di Soyes Milk atau langsung kontak ke nomor telepon kami. Soyes Pure and fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa cari? Hah? Cari apa? Datanglah sini di Hasan Ahmad, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Kami menyediakan bukan cuman alat-alat rumah tangga, kami juga menyediakan sembako dan lain sebagainya. Kebutuhan ibu terpenuhi semuanya di sini. Ayolah, membantu kita, tolong menolong kita untuk membangkitkan ekonomi umat. Ini keuntungannya, sebagian besar keuntungan ini diinfakkan, ini diberikan untuk kemaslahatan umat. Kapan lagi kita bisa belanja sambil beramal? Inilah jawabannya. Hasan Ahmad, berkah bagi kita, bermanfaat untuk umat. Insya Allah jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.